Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan buku Istiqomah yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk dalam pembahasan ke-6. Istiqomah dalam meniti as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim, insyaallah teman-teman sudah mengetahui artinya, yaitu jalan yang lurus. Silakan kita dengar pembaca membacakan bukunya. Istiqomah dalam meniti as-siratal mustaqim. Istiqomah adalah meniti as-siratal mustaqim, yaitu agama yang lurus yang tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Istiqomah mencakup mengerjakan seluruh ketaatan yang lahir maupun batin, juga meninggalkan larangan yang lahir maupun batin. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi wasiat yang menghimpun seluruh ajaran agama. Ya. Sabda Nabi SAW yang dimaksud di bagian akhir adalah sabda Nabi SAW yang ada di bahasan pertama. Ketika seorang sahabat Nabi bertanya dan meminta wasiat kepada Nabi SAW, sesuatu yang dia katakan, saya tidak akan bertanya lagi setelah ini selain kepada Anda. Maka Nabi SAW sebutkan tentang keistiqomahan. Sudah berlalu pembahasannya. Sabda Nabi SAW tersebut merupakan wasiat agar kita senantiasa meniti as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, tidak melenceng ke kanan, tidak ke kiri. Karena kita, apalagi kita ini, hidup di masa syahwat dan syubhat itu banyak tempat dan titiknya. Syubhat banyak yang bawa, syahwat banyak hal-hal yang mendatangkannya. Yang kita itu kalau tidak hati-hati dan tidak senantiasa berusaha istiqomah, maka kita akan mudah untuk melenceng ke kanan atau ke kiri. Entah ikut syubhat, entah ikut syahwat, atau bahkan ikut dua-duanya. Kadang ikut syahwat berbalut syubhat. Karena ada juga sebagian dai yang mengajak kaum muslimin masuk ke dalam syahwat, tetapi bungkus dari syahwat ini syubhat. Kita dapati ada orang syahwatnya itu syahwat dangdut. Syahwatnya itu joget, tapi berbalut salawat. Sehingga kita dapati ada syahwat terbalut dengan sesuatu yang seolah-olah itu baik. Dan mengelabui sesuatu hingga menjadi sesuatu yang lain, itu namanya syubhat. Maka syahwat kadang-kadang dibalut dengan syubhat, lalu kita masuk dalam dua-duanya. Kalau kita tidak menjaga diri, kalau kita tidak rajin belajar, kalau kita tidak menjaga pertemanan, mungkin kita akan masuk dari salah satu atau bahkan dua-duanya. Lanjut. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW dan para pengikut beliau untuk istiqomah sesuai dengan syariat yang bijaksana, karena hal ini adalah agama yang kita diperintahkan untuk beribadah dengannya. Sedangkan selain itu, dari pendapat para tokoh yang kosong dari dalil, tidaklah disebut sebagai agama dan tidak pula sebagai hujjah. Ya. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk meniti as-siratal mustaqim, yaitu beragama dengan agama yang lurus, dibangun di atas ilmu dan dalil. Karena kadang kita dapati ada sebagian tokoh-tokoh agama
Mereka mengajarkan sesuatu yang mereka sandarkan sebagai bagian dari agama, tapi kosong dari dalil. Tidak punya landasan. Tidak ada landasan dari Al-Quran maupun Sunnah. Mereka landaskan misalnya kepada mimpi, kepada katanya, atau ada produk-produk agama yang mereka bikin sendiri. Bukankah di masa kita ini kita temukan ada banyak sholawat, yang sholawat itu bukan dari Nabi, tetapi hasil gubahan manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum." Karena itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah bagaimana diperintahkan kepadamu, hai Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Asy-Syura ayat 15. Allah mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Asy-Syu'ara 88 sampai 89. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hati yang bersih adalah hati yang selamat dari syirik, dengki, iri, kikir, sombong, cinta dunia, dan gila jabatan. Ia selamat dari seluruh perusak yang menjauhkannya dari Allah Ta'ala. Selamat dari seluruh syubhat yang menentang pengabarannya. Selamat dari seluruh syahwat yang menentang perintahnya. Selamat dari seluruh keinginan yang bertentangan dengan maksudnya. Serta selamat dari segala sesuatu yang memutuskannya dari Allah. Hati yang bersih ini berada dalam surga yang disegerakan di dunia. Surga di alam barzakh. Serta surga di hari kebangkitan. Kebersihan hati tidak akan sempurna melainkan setelah selamat dari 5 perkara. 5 perkara itu ialah 1. Syirik yang berlawanan dengan tauhid. 2. Bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. 3. Syahwat yang menyelisihi perintah. 4. Kelalaian yang berlawanan dengan zikir. 5. Hawa nafsu yang bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan. Inilah 5 perkara yang merupakan penghalang dari Allah. Masing-masing memiliki jenis yang beraneka ragam. Bahkan setiap jenis mempunyai anggota yang tidak terbatas. Kata penulis tadi, kebersihan hati tidak akan sempurna melainkan kalau kita selamat dari 5 perkara. Dan 5 perkara ini, kata penulis, merupakan penghalang yang masing-masing punya jenis dan ragam. Yang pertama syirik. Dan syirik ini, sebagaimana kata penulis, dia punya ragam. Apa ragamnya syirik? Ada yang al-akbar, ada yang al-asghar. Ada syirkul akbar, ada yang asghar. Sebagaimana mungkin kalau kita juga sering belajar, sering ngaji, yang asghar ini mencakup riya, sama apa teman-teman? Sum'ah. Yaitu keinginan untuk amalannya dilihat supaya dipuji, atau sum'ah, keinginan supaya amalnya didengar orang lain jadi supaya dipuji. Kalau kita punya hal yang pertama ini, entah dia akbar maupun asghar, maka ini membuat kita tidak akan meniti jalan yang lurus. Apa-apa kalau mau dikerjakan harus riya dulu, pengen cari pujian. Mau pergi umroh harus pasang status dulu supaya orang bilang Masya Allah. Ya, kalau azan dibagus-bagusin, meskipun memang suaranya bagus, tapi sengaja supaya orang bilang Masya Allah, suaranya bagus. Kalau kita punya ini semua, baik yang akbar maupun asghar, riya maupun sum'ah, maka jalan kita tidak akan mustaqim. Yang kedua disebutkan apa tadi? Al-bid'ah.
Bid'ah yaitu membuat-buat baru di dalam perkara agama. Tidak masalah kalau kita membuat-buat perkara baru dalam urusan dunia. Apalagi kalau ternyata urusan dunia ini bisa menunjang perkara agama. Seperti mikrofon ini. Ini kan perkara dunia. Ternyata dengan kehadiran mikrofon, kita belajar bisa dengan banyak orang terdengar semuanya tanpa perlu berteriak-teriak. Di masa Nabi SAW ketika belum ada mikrofon, belum ada kabel, belum ada toa, Nabi kalau khutbah harus 2 kali. Khutbah di tempat laki-laki dulu, karena suara tidak terdengar sampai belakang, maka Nabi pindah lagi ke tempat para perempuan. Ya, gak ada masalah kalau urusannya duniawi. Yang masalah adalah kalau kita membuat perkara baru dalam agama yang disebut dengan bid'ah. Dan bid'ah ini sebagaimana kata penulis ada macam-macamnya. Ada yang mukaffirah. Mukaffirah. Apa itu mukaffirah? Yaitu membuat orangnya menjadi kafir, keluar dari Islam. Ada yang ghairu mukaffirah. Ghairu mukaffirah. Yang orangnya melakukan tapi dia tidak keluar dari Islam. Kebalikannya dari yang di atas. Ghair ini artinya tidak ya, atau selain. Tidak usah saya tuliskan di sini, semoga teman-teman insya Allah paham. Ada kebid'ahan yang membuat orangnya jadi keluar dari Islam, namanya bid'ah yang mukaffirah. Misalnya seseorang membuat keyakinan baru yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam, yang keyakinan ini bertentangan dengan rukun imannya. Misalnya saja dia berkeyakinan bahwa malaikat itu sebenarnya tidak ada. Atau dia bilang malaikat itu bentuknya anak-anak perempuan yang punya sayap sepasang 2 pasang. Kemudian ketika dikatakan tidak ada dalil yang mengatakan demikian, dia bilang ini keyakinan saya sekarang, saya bikin sendiri. Bisa menjatuhkan orangnya ke dalam kekufuran. Atau ada orang di Mesir sana, seorang dokter perempuan, dia bilang keyakinan saya sekarang ini sebenarnya tidak ada yang namanya Rasul. Muhammad itu ngaku-ngaku aja. Ini membuat orangnya keluar dari Islam. Ada yang ghairu mukaffirah. Artinya orang yang memiliki atau melakukan kebid'ahan ini dia tetap muslim. Sebagaimana kebid'ahan yang sering kita lihat di masyarakat kita. Baik yang sifatnya inovasi maupun yang sifatnya modifikasi. Ini berarti bisa dibagi lagi bid'ah ini. Yang sifatnya inovasi, apa namanya? Tempat pernah disebutkan. Bid'ah hakikiyah. Hakikiyah. Yang sifatnya modifikasi, namanya apa? Idhofiyah. Idhofiyah. Inovasi berarti betul-betul murni baru bikin sendiri. Karena namanya juga inovasi. Ada yang sifatnya modifikasi. Yaitu amalannya dari Islam, dari Nabi, tapi kemudian digonta-ganti. Tahu kan modifikasi? Seperti motor keluaran dari pabriknya begitu, terus spionnya diganti begini, platnya diganti begitu, kemudian pentilnya diganti, bannya diganti. Itu namanya modifikasi. Bid'ah yang demikian namanya idhofiyah. Kalau kita lakukan ini, apakah mukaffirah atau ghairu mukaffirah? Apakah yang sifatnya idhofiyah atau hakikiyah? Itu akan membuat kita tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah apabila kita selamat dari bid'ah ini apapun bentuknya. Berarti hanya sekedar mengerjakan amalan yang sudah sesuai dengan sunnah, yang jelas-jelas ada tuntunannya. Adapun yang tidak ada tuntunannya di skip. Yang ketiga tadi disebutkan apa? Asyahwat. 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 Kalau ini juga banyak macamnya. Nabi SAW menyebutkan secara global
yang beliau paling khawatirkan terhadap kita dari syahwat itu adalah, kata beliau, seputar fi butunikum wa furujikum, yang berkenaan dengan butun. Apa itu butun? Apa teman-teman? Perut. Satu lagi yang berhubungan dengan al-furuj. Apa ini? Kemaluan. Apa yang isinya perut? Banyak. Syahwat kita yang terlalu hobi makan, apapun mau dimakan, makan gak ada aturan, makan sekenyang-kenyangnya, datang ke pernikahan orang gak diundang, makan. Makanannya prasmanan, karena syahwat dengan makanannya semua diambil. Yang dimakan seberapa? Seperempat, 3/4-nya dibuang. Itu kan syahwat. Dan ini bisa menjatuhkan kita ke dalam jalan syaitan. Masuk kita ke dalam sifat mubadzir. Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang berbuat tabdzir, membuang-buang harta, itu adalah orang-orang yang merupakan kawanannya syaitan. Ya. Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Terus wal banin wal qanatir wal muqantarah min adh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah di sisi kalian syahwat terhadap anak-anak. Maaf, kepada wanita dulu. Kemudian syahwat tentang anak-anak. Kemudian hal-hal yang sifatnya memperbanyak harta. Berupa emas, perak, kekayaan. Sampai peternakan, begitu juga lahan-lahan pertanian. Kalau kita di zaman sekarang, mungkin orang syahwatnya itu tentang tanah. Saking pengennya punya tanah, ada yang punya dipatok. Dibilang tanah Tuhan. Sudah ada patoknya, dipindah lagi semeter. Dia bilang ini soalnya kalau saya ukur, soalnya sayang nanti rumah saya itu tidak punya ini taman samping, saya pengen ada tamannya. Makanya dipindah patoknya ke tanahnya orang. Padahal ini patok dipindah ke tanah orang 1 meter. 1 meter ini nanti di hari kiamat dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Sebagaimana kata Nabi SAW, man iqtata'a shibran minal ard tawwaqallahu iyyahu yaumal qiyamati sab'a aradin. Siapa yang ngambil tanahnya orang meskipun hanya 1 jengkal, patok segini dipindah ke samping, diambil cuma sejengkal, maka Allah akan mengalungkan sejengkal tanah ini 7 lapis bumi ke dalam lehernya nanti di hari kiamat. Kita berani melakukan ini sebagian orang karena syahwat. Ya. Yang keempat tadi disebutkan apa? Kelalaian. Allahu. Meskipun Allahu ini para ulama kita membagi menjadi 4, tapi yang dimaksudkan di sini yang membuat kita keluar dari as-siratal mustaqim adalah yang ada keterangannya tadi. Kelalaian yang apa? Melawan kita dengan zikrillah. Yang ini adalah lawan dari zikrullah. Karena ada juga sebagian lahu yang lahu ini dibolehkan. Bahkan sebagiannya dianjurkan. Apa contohnya lahu? Main-main yang sifatnya dianjurkan. Main sama istri, ahsan. Makanya Nabi SAW main kejar-kejaran sama Aisyah. Ada kalanya pas pernah ada di suatu hari para pemuda Habasyah main-main pedang di dalam masjid. Aisyah pengen lihat, maka Nabi SAW ngajak dia. Ya, kemudian Nabi taruh Aisyah di belakang dan bisa nampak lihat. Main kita dengan istri itu berpahala. Nah, yang dimaksud di sini yang bisa menghilangkan kita dari siratal mustaqim adalah yang bertentangan dengan zikrullah. Contoh, dengerin musik. Ada juga kelalaian yang pernah diingkari langsung oleh Nabi SAW. Namanya an-nard atau an-nardashir. Ada yang tahu artinya apa? Dadu.
Main apa coba? Main dadu yang isinya zikir. Ada? Antum dulu suka main monopoli? Ada yang sambil zikir? Nabi SAW mengatakan, man la'iba bin nardashir faqad wada'a yadayhi fi damil khinzir wa lahmih. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang main dadu, yang mainan itu ada unsur dadu seperti main monopoli, satu lagi main apa itu ya? Ular tangga. Maka dia seperti memasukkan tangannya ke dalam kubangan daging dan darah babi. Ali bin Abi Thalib pernah mengingkari orang-orang yang main catur. Dan Ali mengingkarinya dengan perkataan, kenapa kalian berzikir di hadapan berhala-berhala ini? Karena orang itu kan main catur itu kan lama mikir, buang-buang waktu hanya untuk ngatur strategi. Ya, meskipun ya sebagian orang ada juga ada yang memperbolehkannya. Yang kelima tadi disebutkan apa yang kelima? Hawa nafsu, al-hawa. Yang bertentangan dengan kemurnian atau keikhlasan. Seperti hawanya kita terhadap syuhrah. Apa teman-teman asyuhrah? Apa syuhrah? Popularitas. Hawanya kita terhadap popularitas kadang menjatuhkan kita ke dalam jalan yang menyimpang. Hawanya kita terhadap popularitas kadang-kadang menjatuhkan kita keluar dari jalan as-siratal mustaqim. Ya. Seperti sebagian dai, manakala mereka sudah terkenal, salah tepat di pelupuk mata, tidak bergeming dia untuk meluruskan kembali kesalahannya. Karena dia khawatir kalau dia luruskan kesalahannya nanti akan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Ketika dikritik mereka tidak bergeming untuk mengklarifikasi karena bagi mereka popularitas itu lebih penting daripada agama Allah. Ya. Sudah jelas-jelas salah misalnya. Dibantah dengan ilmiah. Orang itu kan harusnya bergeming, oh iya. Ini saya bicara agama Allah. Saya berbicara tentang Al-Quran. Saya bicara tentang Islam. Saya berbicara tentang ilmu Allah. Saya salah. Ini kalau saya sebarkan saya bisa dapat dosa jariyah. Harusnya kan orang itu langsung mikir, oh dikritik, ini saya salah. Kalau perlu bikin klarifikasi. Saya waktu itu salah, maka katakan ini dan itu. Sebagian orang karena dia sudah terlanjur populer, tidak mau dia untuk mengklarifikasi dan meralat perkataannya. Khawatir nanti ditinggalkan oleh pengikut. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, hendaknya ini kita perhatikan pada diri kita. Mana dari 5 perkara ini yang masih ada, maka kita perlu introspeksi supaya kita tidak jatuh ke dalam samping-sampingnya as-siratal mustaqim. Di sampingnya maksud saya berarti dia keluar dari as-siratal mustaqim. Saya pernah singgung di pertemuan pertama atau kedua. Contohnya asyahwa ini, syahwanya para bujang. Syahwat terhadap perempuan. Berapa banyak dari ikhwah-ikhwah yang sudah ikut kajian sunnah, kemudian mereka hilang dari kajian sunnah karena lantaran perempuan. Ya. Meskipun ada juga yang mengatakan, oh enggak Ustaz, ada juga ikhwan dan akhwat, mereka justru rajin kajian sunnah. Soalnya ketemu sama, nanti mereka janjian di parkiran sebelahan motornya. Nah lanjut. Oleh karena itu merupakan kebutuhan yang teramat mendesak bagi seorang hamba, bahkan darurat, yakni memohon kepada Allah agar menunjukinya ke jalan yang lurus. Tidak ada hamba lain yang lebih membutuhkan doa tersebut selain dirinya. Tidak ada pula perkara yang lebih bermanfaat daripada hal ini. Sesungguhnya jalan yang lurus mengandung berbagai ilmu, keinginan, amal, serta perkara yang ditinggalkan, baik secara lahir maupun batin, yang berlangsung setiap waktu. Ya. Kata penulis, sesungguhnya jalan yang lurus atau as-siratul mustaqim
Di dalamnya ada kandungan diantaranya ilmu. Artinya tidak ada orang yang bisa meniti as-siratal mustaqim kalau dia tidak menuntut ilmu. Kita mau tahu jalan itu benar atau tidak bisa kalau kita tidak berilmu. Dokter badan, kalau dia tidak belajar tentang ilmu kedokteran, kemudian ada orang konsultasi sama dia tentang kesehatan, nanti dia bukannya memberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya, malah dikasih obat yang lain. Yang seharusnya sembuh pileknya, yang jadi adalah misalnya malah kanker hatinya. Ya. Harusnya yang hilang itu adalah demam dengan satu paracetamol, malah yang jadi adalah sakit ginjal karena salah obatnya. Begitu juga di dalam jalan yang lurus ada amal. Artinya kita tidak bisa dikatakan orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim kalau tidak beramal. Ini juga susahnya penyakit dari sebagian kita. Kita banyak menuntut ilmu tapi sedikit amal. Atau sudah tahu bahwa itu tidak boleh tapi tetap dilakukan. Sebagian orang tahu bahwa misalnya masuk ke bioskop itu tempatnya syahwat. Ngaji dia, sudah dengar di kajian tapi tetap dilakukan. Dia punya budget bulanan bahkan. Bahkan dia punya langganan Netflix. Tidak tahu saya bagaimana cara langganannya. Apakah langganan IndiHome atau bagaimana? Atau beli kuota atau apa? Kadang-kadang istrinya bilang, kamu Abi kemana sih? Kalau jam 11 tuh kok hilang, nanti pulang jam 12 malam. Rupanya di loteng nonton film baru. Dari mana kuotanya? Dari mana dia bisa lakukan itu? Ya, langganan. Di dalam as-siratal mustaqim juga ada perkara-perkara yang hendaknya ditinggalkan. Sesuatu yang secara syar'i itu adalah pelanggaran, maka sudah selayaknya ditinggalkan. Seperti perselingkuhan, chatting-chatting dengan yang bukan mahram, tadi nonton bioskop, makanan haram, makanan syubhat. Lanjut. Rincian dari jalan yang lurus tersebut terkadang diketahui oleh seorang hamba yang terkadang tidak diketahui. Yang pasti apa yang tidak diketahuinya lebih banyak dibanding yang ia ketahui. Untuk perkara yang diketahuinya, terkadang ia mampu melakukannya dan terkadang sebaliknya. Namun itulah jalan yang lurus. Sebenarnya ia mampu menjalaninya sebatas perkara yang mampu dilakukan, namun terkadang itu adalah perkara yang hanya diinginkan oleh jiwanya. Tetapi terkadang juga sebaliknya, baik karena malas, menganggap remeh, adanya penghalang dan sebagainya. Untuk perkara yang diinginkannya, terkadang ia kerjakan dan terkadang sebaliknya. Untuk perkara yang dikerjakan, terkadang hal itu dibarengi dengan keikhlasan dan terkadang sebaliknya. Untuk perkara yang ia kerjakan dengan ikhlas, terkadang disertai dengan kesempurnaan. Kesempurnaan atau mutaba'ah. Mencontoh Nabi SAW dan terkadang tidak demikian. Untuk perkara yang disertai mutaba'ah, terkadang istiqomah di atasnya dan terkadang hatinya berpaling dari hal itu. Semua ini adalah realita yang berlaku dalam diri manusia. Perbedaannya hanya terletak pada porsinya, banyak atau sedikit. Ya. Kita dalam meniti as-siratal mustaqim, kembali ke konsep yang tadi, as-siratal mustaqim, isinya diantaranya adalah ilmu, satu lagi apa? Apa teman-teman? Amal. Ketika kita sudah berilmu, ada juga jalannya lurus atau as-siratal mustaqim, tapi masalahnya kita nggak punya ilmu di situ. Yang kita sudah punya ilmunya, kadang kita mau kerjakan, mau. Ada juga yang kita tidak mau. Ada yang setelah kita mau, kita mampu.
Ada juga yang kita mau, tapi masalahnya nggak mampu. Dari yang kita mampu ini, ada yang kita kerjakan dengan semuanya. Ada yang kita pilih. Dari semua yang kita kerjakan, baik yang semua maupun yang kita pilih-pilih, ada yang kita kerjakan dengan ikhlas. Ada yang kita kerjakan tidak ikhlas. Dari yang ikhlas ini ada yang kita kerjakan dengan mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mengikuti sunnah. Ada yang kita kerjakan tidak mutaba'ah. Dari semua yang ikhlas dan mutaba'ah ini ada yang kita istiqomah. Ada yang tidak istiqomah. Kita cari contoh. Di antara jalan yang lurus, misalnya kita berilmu bahwasanya raqatul fajr, 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ini contoh satu. 2 rakaat qabliyah subuh. Ada orang bilang, saya itu mau. Masalahnya hari ini HP saya tidak saya sangka ternyata waktu mau tidur itu tinggal 2%. Jadi harusnya dia nyala, wakernya ternyata tidak nyala. Jadi saya itu mau. Tapi masalahnya nggak nyala wakernya. Ada yang memang tidak mau. Dia itu sudah dengar azan, nanti baru bangkit. Dia tahu nanti, oh masih 20 menit, dia bilang nanti, masih ini, masih itu. Dan lainnya akhirnya memang kalau datang ke masjid hanya sholat subuh. Meskipun dia tahu 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada apa tadi? Dunia dan seisinya. Masalahnya dia tidak mau. Dia bilang, aku banyak aja kok pahalanya. Cuman dunia dan seisinya, tidak usah. Mungkin karena dia banyak sedekahnya. Pernah dengar ada public figure, pelawak, dia bilang gini, saya itu Pak Haji memang kalau sholat itu ya masih bolong-bolong. Tapi kalau sedekah itu, aduh saya udah gak tahu berapa. Jadi memang gak mau. Nggak usah 2 rakaat qabliyah subuh yang cuman sunnah, yang wajib aja dia bolong-bolong. Dari semua yang dia mau, ada yang dia mampu, ada yang tidak mampu. Contoh yang dia mampu, kok dia 2 rakaat qabliyah subuh tadi. Ada yang dia tidak mampu, saya tidak tahu orang mana yang tidak mampu 2 rakaat qabliyah subuh, tiap subuh hanya sholat subuh. Apalagi kalau sudah ngaji, ada yang bilang, Ustaz saya tidak mampu 2 rakaat qabliyah subuh, ini tanda tanya. Tanda tanya. Kecuali kalau ini poligami. Saya mau Ustaz, tapi saya tidak mampu. Pendapatan saya Balikpapan cuma 3 juta misalnya. Istri 2 setengah mati, si istri 1 aja setengah mati. Jadi saya tidak mampu. Atau saya mampu, masalahnya saya mampu dari sisi finansial. Masalahnya saya tidak mampu untuk menahan pedihnya pukulannya istri. Karena istri kalau dengar itu langsung nabok dia. Saya tidak mampu menahan pipi saya merah begitu. Ada dari semua ini yang kita mau semuanya. Jadi kita mau 2 rakaat qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah apa lagi deh? Maghrib terus isya. Dia kerjain semuanya. Yang ditekankan ini adalah 10 atau 12. 10 itu 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 sudah. 2 rakaat ba'diyah zuhur, berapa sudah? 6. 2 rakaat ba'diyah maghrib, 8. 2 rakaat ba'diyah isya, 10. Kalau mau jadi 12 berarti yang qabliyah zuhurnya 4. Oh dia mau, soalnya muakkadah. Siapa yang merutinkan sehari semalam 10 atau 12, dapat janji rumah di surga untuknya. Dia mau, tapi kalau 2 rakaat qabliyah asar, qabliyah maghrib,
Qobliyah Isya, dia bilang, oh enggak, saya malas. Kenapa? Karena ghairu muakkadah. Jadi dia ini tipenya pilih-pilih. Dan ini kayaknya kita semua nih pada sebagian hal. Saya tanya, berapa banyak puasa sunnah yang kita kerjakan dalam setahun? Banyak ya? Apa kita kerjaan semua? Enggak. Sama saya juga sama. Ya, ada yang kita pilih, oh saya mau itu 6 Syawal, 6 hari bulan Syawal. Saya oke untuk Tasu'ah dan Asyura. Ditambah dengan Arafah. Kalau Daud, aduh enggak kuat, banyak betul undangan. Enggak kuat dia. Ya sudah, Senin Kamis, aduh enggak bisa. Senin rapat, Kamis rapat. Enggak sanggup. Ya akhirnya pilih-pilih. Dari semua yang kita kerjakan ini ada yang ikhlas. Masya Allah ikhlas, pokoknya enggak disuruh. Bahkan dia 2 rakaat qobliyah subuhnya ini selalu di rumah. Selalu di rumah, enggak ada yang lihat. Ada juga yang tidak ikhlas. Kebetulan misalnya 2 rakaat qobliyah subuh ini dikerjakan di dekat calon mertua misalnya. Karena mau lamarannya luar kota, terus kalau hari-hari sholatnya itu sholat di rumah dekat calon mertua supaya diterima. Ya. Ada yang dari semua ini ikhlas kita kerjakan, tapi ada yang orangnya itu mutaba'ah, sesuai dengan sunnah. Ada yang tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan sunnah. Dari semua yang kita kerjakan ikhlas dan mutaba'ah, ada yang kita istiqomah. Ada yang kita tidak istiqomah. Nah silakan nanti kita pikir-pikir sendiri-sendiri. Kita ini tipenya kayak apa? Semoga teman-teman. Semoga kita ini tipikalnya mau meskipun kadang-kadang tidak bisa. Karena mau aja berencana belum terkerjakan dapat berapa pahala? Dapat pahala yang sempurna 1. Baru cuman mau tapi nggak jadi karena terhalang. Semoga dari semua ini kita tipikal orang yang mampu. Semoga dari semuanya ini kita tipikal yang kayaknya nggak mungkin ya semuanya. Kita pasti pilih. Sama aja kita. Tapi semoga dari semua ini kita tipikal yang ikhlas. Dari semua ini semoga kita menjadi tipikal yang mutaba'ah. Dari semua ini semoga kita tipikal yang istiqomah sampai akhir hayat. Tinggal nanti kalau kita pelajari sampai akhir buku ini, kadang-kadang nanti kita akan dapati ada hal-hal tertentu yang bikin kita tidak istiqomah. Azan dulu. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Hidayah atas perkara-perkara tersebut tidak terdapat dalam tabiat seorang hamba. Bahkan, jika dirinya diwakilkan kepada tabiatnya, niscaya terhalanglah ia dari seluruh perkara tadi. Iya. Kata penulis Ustadz Yazid, tapi lebih tepatnya ini bukan perkataan Ustadz Yazid, melainkan ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang beliau nukil. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hidayah atas perkara-perkara untuk kita bisa mengerjakan ilmu dan amal, itu semuanya bukan karena tabiat kita. Karena justru kalau kita mewakilkan diri kita kepada tabiat kita, maka justru kita akan terhalang dari ilmu dan amal. Siapa yang tahu kira-kira dalilnya apa? Kita perjelas perkataannya. Kita dalam mengerjakan ilmu dan amal yang merupakan bagian dari as-siratal mustaqim, kita bisa mengerjakan ini semua itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Kata penulis, justru kalau dibalik, seandainya ilmu dan amal ini dikembalikan kepada kitanya, maka justru kita nggak akan berilmu dan akan beramal. Apa sebabnya? Apa ayatnya? Lutfi. Ada yang lain ayatnya? Wayadillah, ayatnya. Kalau kita ini kembali kepada diri kita, justru kita akan terhalang dari ilmu dan amal. Allah katakan innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau kita ini ngikuti diri kita sendiri, sesungguhnya diri kita ini banyak menyerukan justru kepada yang buruk-buruk. Oleh karenanya kita harus memperbanyak doa kepada Allah supaya Allah bantu kita. Karena kalau kita ini tidak menyandarkan diri kita kepada Allah, niscaya kita tidak akan bisa berilmu dan tidak akan bisa beramal. Kalau dipahami dengan pemahaman kebalikannya lagi, oleh karenanya apabila kita mampu untuk beramal, maka itu bukan karena kitanya, tapi karena Allah. Dan karena itu karena Allah, berarti jangan sombong apabila kita mampu beramal. Antum sudah haji tiap tahun berkali-kali, karena jadi pembimbing misalnya, atau karena jadi jamaah tapi dia orang kaya jadi bisa furodah tiap tahun tanpa ada pembatasan. Yang membuat kita mampu untuk melakukan itu siapa? Kalau ada orang bilang alhamdulillah saya ini mungkin ya umroh itu mungkin ada kali 28 kali. Saya dengar itu dari seorang ibu-ibu. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Saya ada kali itu 28 kali. Memang. Ya. Tapi kalau ditanya, ibu mampu 28 kali dari mana duitnya? Kalau bukan dari Allah.
Oh enggak, saya adalah pembimbing. Iya, ibu punya kemampuan untuk jadi seorang pembimbing, untuk jadi pemilik travel. Dari mana kalau bukan karena Allah? Saya dengar ada seorang pejabat di Balikpapan ini yang bilang gini, kalau bukan karena saya dulu, enggak jadi itu Islamic Center. Kalau bukan saya dulu yang ngurus, enggak jadi itu Islamic Center. Enggak ada kita Balikpapan punya Islamic Center. Saya dulu yang bikin. Bukan kamu. Toh uangnya bukan uangmu. Jabatan itu pun kalau misalnya itu karena jabatanmu, maka itu juga bukan dari kamu. Siapa yang kasih jabatan? Ya. Oleh karenanya jangan sombong manakala kita punya kemampuan untuk melakukan suatu amal. Karena hakikatnya bukan karena kitanya. Justru kalau kita bersandar pada diri kita, kita tidak mampu untuk melakukannya. Lanjut. Itulah keterbalikan yang Allah timpakan kepada orang-orang munafik disebabkan dosa-dosa mereka. Yang Allah mengembalikan mereka kepada tabiatnya dan atas apa yang karenanya mereka diciptakan berupa kebodohan dan kezaliman. Berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka melakukan itu semua yang mereka kerjakan berupa kebodohan, kezaliman, dosa-dosa. Itu adalah dikarenakan mereka menyandarkan diri mereka kepada diri mereka sendiri. Apa yang kita baca di zikir pagi? Wala takilni, apa teman-teman? Wala takilni ila nafsi. Terus? Tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau wakilkan aku pada diriku. Apa maksudnya jangan engkau wakilkan aku pada diriku? Jangan bikin aku ini bersandar pada diriku sendiri. Karena kalau aku bersandar pada diriku sendiri, aku sesat. Jangan ya Allah, engkau sandarkan aku pada aku meskipun hanya sekedap mata. Lanjut. Beliau Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengatakan, barang siapa yang di dunia ini diberi petunjuk ke jalan yang lurus, yang dengannya para rasul diutus dan diturunkan kitab-kitab, maka di akhirat kelak ia akan diberi petunjuk agar selamat melewati jalan lurus yang membimbingnya ke surga. Negeri balasannya, seukuran kekuatan seorang hamba untuk menempuh sirat atau agama di dunia ini. Maka seperti itu pula kekuatannya saat berjalan di atas sirat atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Sebagaimana seorang hamba berjalan di atas sirat atau agama di dunia ini, begitu pula ia berjalan di atas sirat pada hari kiamat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana seseorang punya kemampuan dan kekuatan untuk meniti as-sirat di dunia, begitu pula dia akan menitinya nanti di akhirat. Sekuat apa kita untuk menjalankan ilmu dan amal pada agama Islam ini, itu juga akan berbanding lurus dengan kemampuan kita untuk meniti as-sirat nanti di hari kiamat. Semoga Allah membantu kita untuk meniti as-sirat ini tanpa jatuh ke dalam api neraka. Ada orang yang meniti as-sirat itu dengan cara seperti kuda berlari. Ada yang dengan sekejap mata. Ada yang harus seperti orang berjalan. Ada yang seperti orang merangkak. Ada yang jatuh. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selamat. Tapi juga jangan bilang gini, semoga aku selamat meskipun merangkak. Jangan bilang begitu. Semoga aku selamat meskipun aku merangkak. Seolah-olah kita ini tidak punya semangat untuk ibadah di dalam kehidupan kita di dunia. Ya. Bilang semoga aku bisa meniti sirat itu nanti dengan sekejap mata. Seperti kuda lari. Seperti kilat. Maksudnya adalah supaya Allah membantu kita sepanjang hayat masih di kandung badan, amal ini kita kerjakan dengan semangat. Kalau kita itu punya cita-cita cuma segini, dan pasti nanti ada turun, nanti akan jadi segini. Maka cita-cita itu harus tinggi-tinggi. Supaya nanti waktu dia agak turun sedikit, tetap tinggi. Lanjut. Di antara mereka ada yang melintas seperti kilat, ada yang melintas seperti kedipan mata, ada yang melintas seperti angin, ada yang melintas seperti kecepatan orang berkendaraan, ada yang melintas seperti orang berlari, ada yang melintas seperti orang merangkak. Di antara mereka ada yang tersambar namun selamat. Ada juga yang terlempar ke dalam api neraka. Oleh karena itu, hendaklah seorang hamba melihat bagaimana ia berjalan di atas sirat nanti dengan memperhatikan jalannya di atas agama Islam di dunia ini,
sebagai balasan yang setimpal. Ya. Saya keluar dulu dari apa yang tertulis di buku. Nabi SAW pernah mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Suatu hari ada seorang yang dikuburkan di pemakaman. Nabi SAW kemudian datang ikut menguburkan. Setelah selesai proses penguburan, maka Nabi SAW kemudian berbicara yang membuat para sahabatnya itu mendengarkan seperti burung di atas kepala. Bagaimana burung di atas kepala? Diam. Artinya dia tidak terbang, menunjukkan bahwa mereka khusyuk untuk mendengarkan. Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'adu minal jannah wa maq'adu minan nar." Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Nabi, melainkan semuanya sudah ada ketentuannya dan sudah ada catatannya. Siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Maka di antara sahabat ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau setiap dari kita sudah ada catatan siapa surga, siapa neraka, lalu untuk apa beramal?" Dengan kata yang lain, kalau nanti saya memang takdirnya sudah tercatat muflih neraka misalnya, waliyadzubillah, saya sudah catat masuk neraka. Sholat pun gak ada gunanya, orang sudah jelas masuk neraka. Kalau ada yang bilang, kalau gitu, kalau memang sudah ada jelas catatannya masuk surga, kalau memang saya masuk surga, saya nggak usah sholat juga gak masalah. Atau dengan kata yang lain, sholat gak ada gunanya. Kalau catatannya adalah neraka, sholat gak ada gunanya. Kalau catatannya adalah surga, ndak sholat juga gak masalah. Mendengar perkataan ini, maka Nabi SAW mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Hendaknya setiap dari kalian harus beramal. Karena setiap orang itu akan dimudahkan, nanti endingnya dia akan masuk surga atau neraka sesuai dengan aman kebiasaannya. Faman kana min ahli sa'adah fayuyassaru min amali ahli sa'adah. Siapa yang Allah sudah tentukan nanti tempatnya ada di surga, maka Allah akan mudahkan baginya sepanjang hayatnya mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Siapa yang tempatnya di neraka dan Allah catat dia sebagai penghuni neraka, maka Allah akan memudahkan baginya untuk mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Faman kana min ahli syaqa fayuyassar min amali ahli syaqawah. Siapa yang kemudian Allah sudah tentukan dia tempatnya adalah neraka, maka Allah akan memudahkan dia untuk mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Nah sekarang berkenaan dengan yang disebutkan di belakang tadi, hendaknya seorang hamba melihat nanti kira-kira nasibnya di sirat itu kayak apa dengan melihat bagaimana amalan di dunia. Jadi tidak sebagaimana yang disangka para sahabat tadi. Ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beramal? Cukupkan saja diri untuk bersandar dengan catatan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Kan sudah ada listnya. Tapi Nabi suruh beramal. Kata beliau, setiap orang itu beramal akan dimudahkan sesuai dengan yang menjadi ujungnya nanti kemana? Surga atau neraka? Maka kalau kemudian di sini, di saat di dunia ini ada orang bilang, dia bilang gini, sholat kah? Iya. Titip salam sama Allah ya, enggak usah sholat. Kita bilang, sholat, kamu masuk surga enggak? Kalau bilang, sudah ada juga catatannya siapa surga, siapa neraka. Kalau kamu pergi sholat, kalau kamu neraka, neraka juga. Saya enggak sholat, kalau surga, surga juga. Maka kita bilang, setiap orang bisa kelihatan surga nerakanya dilihat dari amalan kebiasaannya. Orang yang tidak sholat itu tempatnya di mana? Di neraka. Ya. Kalau ada yang bilang, kamu soleh-soleh gitu, kajian-kajian kayak orang apa aja. Saya biasa-biasa aja lah, saya Islam biasa-biasa aja. Toh nanti kalau kamu juga rajin belajar, penuh dengan ilmu kepalamu, tapi kalau kamu ujungnya neraka, neraka juga. Aku bodoh-bodoh gini, biar kalau kayak gini nih, kalau masuk surga, surga. Kita bilang, kebiasaan menuntut ilmu adalah pekerjaannya penghuni surga. Malas yang menuntut ilmu itu adalah kebiasaannya penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan. Hendaklah ia memperhatikan syubhat dan syahwat yang bisa menghalang jalannya di atas agama ini. Karena sesungguhnya syubhat dan syahwat itu merupakan pengait yang ada pada dua sisi sirat.
yang bisa menyambarnya dan menghambat jalannya di atas sirat. Jika penghambat atau subhat dan syahwat itu banyak di dunia, maka demikian juga di akhirat. Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bizallamin lil abid." Dan Rabbmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Fusilat 46. Hendaknya kita perhatikan syubhat dan syahwat di sekitaran kita supaya jalan kita ini lurus dan kita tidak terpengaruh untuk jatuh keluar darinya. Ya. Syubhat apa teman-teman? Nah, masing-masing dari kita itu punya tantangannya. Apa tantangan antum? Ada yang Ustaz saya bujang, jadi tantangan saya itu perempuan. Tiap kali lihat akhwat bercadar itu kayak cadar itu berkibar-kibar gitu. Hati itu saya bergetar-getar. Karena saya bujang. Ada yang Ustaz. Karena dari dulu itu saya sudah kebiasaan di rumah nonton TV. Jadi habis ngaji ini tantangan saya itu TV. Apalagi rumah ini masih ada TV. Kalau saya mau jual kata istri tidak boleh dijual. Istri juga masih sufi. Apa sufi? Juga TV. Ya. Aduh rumah ini susah karena saya ini masih susah Ustaz karena masih tergila-gila dengan game. Biar saya ini sudah mau kakek-kakek. Tidak bisa saya ada PS5 beli PS5. Ada lagi yang baru PS6 saya beli PS6. Ada yang musik. Tantangannya musik karena kepalanya ini dari zaman muda dulu suka dengerin musik. Ya. Jadi begitu masuk ke pernikahan, begitu ada lagu yang dulu dia hafal, langsung murojaah semua. Muncul semua lirik-lirik yang sudah lupa. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.